Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan podcast kita yang sebelumnya kita ngebahas tentang televisi dan koran ya. Betul ya Din ya? Iya betul. Ya, kita kembali lagi di sini mau ngebahas soal media lama dan media baru, dan kita kedatangan narasumber ya. Emang karena diharuskan ada narasumber, kita datangkan narasumber di sini ada dari jurnalis fraksi partai PKB ya. Ada Ahmad Rifki Amin. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Baik ya. Baik. Ya udah. Boleh dari Dinda. Halo, balik lagi sama gue Dinda untuk menerusin podcast yang kemarin. Jadi hari ini gue sama teman-teman gue mau bahas tentang media lama sama media baru. Lebih ke medianya ya. Kalau kemarin kan lebih ke bener deh ke alatnya ya. Kemarin kan tentang koran sama televisi. Sekarang kita bakal ngasih sedikit perbandingan lagi yang ngobrol-ngobrol ditambah sama narasumber. Kita bakal bahas tentang media lama dan media baru. Oke, Bang mau nanya dong Bang. Menurut Abang, kenapa sih Bang media lama masih bertahan sampai sekarang? Yang pertama saya terima kasih dikasih kesempatan untuk menjadi salah satu narasumber di podcast kamu sebagai bahan tugas kuliah. Yang kedua soal bahan media lama dan media baru. Saya kira ini dua kata yang perlu dipertanyakan balik gitu. Literatur kata media lama dan media baru. Karena dalam konteks dunia media itu kita perlu mengenal soal sejarah perkembangan media itu sendiri ya. Ada dikatakan lama ya, pada akhirnya karena transformasi hari ini kan dunia berkembang, teknologi berkembang, hingga ada yang pada akhirnya adalah yang disebut akhirnya menjadi media lama dan media baru. Kalau ditanya apakah media lama itu akan bertahan atau tidak gitu, saya kira itu kontekstualitas hari ini ya, di dunia yang begitu canggih, transformasi teknologi, hingga dalam konteks ada perubahan, ada yang disebut dengan transformasi di dunia media begitu. Suaranya bisa lebih keras lagi gak? Kalau denger gak Bang? Ya. Nah oke. Menurut Abang kenapa sih Bang media lama tuh masih bertahan sampai sekarang? Kan soalnya di zaman yang kayak gini ya, walaupun ada transformasi pasti sedikit-sedikit tuh media lama masih digunakan. Menurut Abang alasannya media lama bisa bertahan di masa transformasi sekarang tuh gimana ya Bang? Menurut kamu, saya mau tanya balik deh, definisi yang menurut kamu media lama itu seperti apa? Seperti apa misalkan contohnya? Kalau menurut aku sendiri ya Bang, media lama itu kan media lama tuh bisa dibagi jadi dua, media cetak sama media elektronik. Nah, untuk media cetak sendiri itu kan kayak koran sama majalah. Di podcast sebelumnya aku udah jelasin juga untuk media cetak itu mungkin emang saat ini sulit ya Bang bertahannya, soalnya kan anak-anak zaman sekarang ataupun orang-orang di masa-masa yang sekarang itu mereka lebih milih media baru, yaitu internet. Jadi media cetak itu lebih jadi jarang digunain karena mungkin kayak kurang efektif gitu. Orang juga malas bawa koran kemana-mana. Jadi beralihnya ke digital gitu. Dan menurut aku pribadi, dari kayak perusahaan-perusahaan penerbit koran gitu ya, kayak penerbit koran, penerbit majalah, mereka beralih ke digital untuk menarik perhatian para pembacanya gitu. Artinya begini, jadi saya kan mau menyamakan frekuensi dulu gitu ya.
media ini kita bicara berarti kan konteksnya adalah komunikasi ya, komunikasi massa dan media massa, betul kan? Iya. Nah, jadi salah satu partisinya itu kan adalah satu contoh media massa yang disebut dengan old fashion. Itu mungkin hari ini disebut old fashion karena ketinggalan zaman kalau misalkan dilihat konteksnya hari ini, karena begitu majunya teknologi hingga ada digitalisasi ya, transformasi media cetak mulai meninggalkan mulai ditinggalkan karena sudah bertransformasi ke era digital, adanya handphone, terus internet ya. Jadi kalau menurut salah satu pengusaha besar itu ya di MNC Group itu, ulang tahun terakhir kemarin itu Haritanu menyebutkan printing is dead. Printing is dead artinya media cetak itu mati. Tapi sampai hari ini dia punya salah satu korannya itu Shindo cetak news itu masih jalan. Tapi saya kira ada kabar terbaru juga yang kemungkinan besar itu tutup adalah Tempo. Tempo cetak itu per Januari 2020 itu sudah announcement tidak lagi ada versi cetaknya. Mereka langsung ke versi digital. Itu salah satu yang saya kira juga tergerus zaman. Kalau dibilang kenapa masih hari ini masih ada yang bertahan, pertama satu sisi nilai historinya ya, ada semacam spirit historical yang rasanya kok menyedihkan sekali gitu ketika harus totally mati, totally printing is dead gitu. Ada yang belum bisa menerima konteks itu gitu, karena satu sisi ya mungkin untuk teman-teman, untuk adik-adik di zaman milenial, eranya kalian itu sudah merasa tidak lagi perlu, misalkan tidak efektif atau paperless lah ya kan. Banyak sekali alasan kenapa sih harus ke paperless, kita mengurangi penggunaan kertas kan, hingga ke digital. Ya balik lagi tadi, kenapa masih bertahan? Karena satu sisi ada spirit yang ketika hilang sama sekali itu ada rasa loss historicalnya itu. Yang pertama itu, yang kedua itu juga soal media ini kan saling melengkapi ya. Ketika kita membaca dahulu itu begini, ketika kita membaca hanya cover berita online itu misalkan, itu tidak memberikan isi secara detail. Nah, ketika mau menggali lebih dalam di mana? Itu di koran biasanya. Koran itu punya karakteristik yang dia lebih panjang, kontennya lebih in-depth. Kalau dia kontennya. Lain hal ketika kita baca 2-3 paragraf saja di berita online itu sudah jadi news gitu. Artinya ada juga perubahan transformasi misalkan dalam penulisan. Kalau dulu itu jurnalis itu kan menulis itu ketika tidak cover both side, misalkan 2 narasumber gitu ya, peristiwa misalkan tidak mendeskripsikan secara detail apa segala macam, itu tidak mudah gitu. Tapi hari ini digital itu memudahkan sekali. Kita sering lihat kali banyak berita yang hanya just informasi aja gitu, tidak ada menyantumkan narasumber di situ, pernyataan seseorang tidak ada di situ, kejadian kecelakaan di detik misalkan atau di mana langsung muncul tanpa ada sumber berita gitu. Bahkan hari ini quote and quote itu dari Twitter orang, dari Facebook orang, itu udah bisa diambil sebagai rujukan pemberitaan. Itu yang saya kira perubahan kerja jurnalis juga hari ini sangat signifikan ya. Tidak investigatif ya, tidak seinvestigatif ketika hanya koran misalkan zaman dulu itu.
di era sebelum adanya transformasi media secara digital. Saya kira itu. Oke Bang, ini aku mau tanya, untuk Abang sendiri lebih prefer menggunakan media lama atau media baru nih? Dan alasannya kenapa? Kalau sampai saat ini sih saya masih double ya, masih di media lama saya. Oke, yang kalian sebut itu dengan media lama Iya, gitu ya. prefernya gitu. Saya masih pakai, masih membaca, baik itu koran gitu di kantor, tapi koran itu terbatas sekarang ya, hanya di kantor. Karena pertama untuk setiap orang ini kan punya karakteristik market beda-beda ya. Soalnya saya masih butuh itu kenapa? Untuk melihat framing, untuk melihat detail deskripsinya. Karena di tulisan itu dalam bentuk kertas itu jelas lebih detail, lebih deskriptif, lebih detail dan lebih mendalam. Informasinya jauh lebih mendalam ketimbang kita baca hanya sebatas di online-nya saja gitu loh. Oh, lebih jelas di media lama itu ya, di koran itu ya? Betul. Misalkan begini, untuk satu kejadian politik, peristiwa politik misalkan. Iya. Tragedi kemarin misalkan satu contoh yang diasumsikan penembakan aksi brutal di tol itu ya. Iya. HPI atau yang brutal itu polisi, kita nggak tahu sampai hari ini kan masih investigasi. Kalau baca hanya satu link berita saja, terus kita baca link kedua gitu, tambah informasi lagi, tapi ketika kita baca dengan di koran itu sudah 3 link online, itu dalam satu koran itu, satu pemberitaan itu jadi satu badan berita. Oh iya, betul. Ya, itu yang perlu ditelaah gitu ya. Kita baca 3 link di pemberitaan online, itu di koran kita baca 1, tapi isinya itu menarasikan 3 pemberitaan, bahkan sampai 4 bahkan 5 pemberitaan. Kenapa? Karena dia headline-nya di depan, dia kasih lagi di halaman berapa gitu kan, biasanya kan begitu bersambung. Kita baca di halaman mukanya, di cover depan, bersambung di halaman berapa gitu kan. Nah itu hampir setengah halaman. Artinya lebih deskriptif dan lebih deskripsi aja, lebih mendalam gitu. Lebih detail ya. Lebih detail. Artinya hari ini masih bertahan banyak orang yang masih butuh kedalaman ya. Butuh dan satu lagi nih, dokumentasi. Hari ini ya dokumentasi. Jadi koran itu di DPR saya lihat beberapa fraksi itu masih melakukan clipping koran. Koran itu masih masuk di ruang-ruang anggota dewan. Walaupun hari ini yang menyentuh 1 atau 2 orang gitu, tapi hari ini yang masih cetak, yang masih terbit, Cindo, Kompas, Tempo, walaupun nanti Tempo Januari sudah nggak cetak, itu saya masih lihat di ruang-ruang dewan itu masih ada, dan ada tugas yang melakukan clipping sesuai kebutuhan mereka ya, artinya kebutuhan mereka ini si A di komisi 8 bagian agama misalkan mitranya, nah mereka mengkaji itu siapa menyampaikan apa, pesannya apa ya, melakukan bedah media, bedah analisa konten. Itu masih saya kira hari ini masih ada ya, itu masih dilakukan itu, masih ada beberapa institusi yang masih melakukan itu gitu. Walaupun saya nggak tahu ya, mungkin trennya ini ya 1 tahun atau mungkin nggak sampai, saya kira sudah belum tentu juga akan terus dilakukan sesuai kepentingan masing-masing sektor gitu. Oke, berarti kalau menurut abang sendiri tuh koran itu sebenarnya masih sangat berguna ya bang. Contohnya kayak buat anggota-anggota dewan kayak gitu ya, masih berarti masih rajin juga ya, berarti masih cukup
koran tuh benar-benar jadi salah satu Kebutuhan media kepentingan. media untuk mencari informasi secara detail Iya. gitu. Betul. Kalau Untuk tertentu ya, nggak semua. Jadi karakteristik orang kan macam-macam. Jadi oh iya, marketnya tuh kalau di kalian, di teman-teman muda, milenial, koran itu udah bukan segmentasinya ya, pasarnya. Jadi kenapa koran ini ada? Jadi sesuai segmennya. Ya, digital ini kan memberikan jawaban buat kalian gitu ya. Kalian ini kan mencari, melacak informasi apa segala macam itu semuanya sudah di digital. Tapi ada marketplace yang marketplace koran itu masih punya gitu. Di mana usia berapa gitu kan? Di usia 40, 50 itu masih ada orang yang masih merasakan butuh ya. Karena iya betul. ya di era kalian saya nggak tahu ya, apa kalian pernah merasakan misalkan di rumah melihat koran atau baca koran? Karena ada kemarin saya membaca ada seorang penulis, saya punya kawan itu, bagaimana dia menilai ketika koran itu berhenti beredar. Itu nanti banyak hal. Pertama yang hilang adalah pelopor koran. Hari ini banyak yang pulang kampung. Pelopor koran kalau pagi ada yang keliling di perumahan lemparin. Iya. Ya, kemudian apa? Ada lagi yang kalau pagi dia baca koran itu sambil ngetes sama keluarga. Menariknya di mana? Ketika koran itu tarik-tarikan, selembar dipinjam di sana, selembar dipinjam di sini. Oh iya Nah, betul. Nuansa-nuansa itu yang saya kira itu akan loss, itu akan hilang. Pada satu waktu pasti sangat mungkin itu hilang. Hanya kalau untuk hari ini, saat ini masih bertahan. Kenapa? Karena marketplace-nya masih ada. Marketplace-nya itu siapa? Di usia 40, 50 tadi yang masih merasa gue masih sangat, karena gini ya, misalkan kamu udah biasa makan nasi, dikasih roti, mungkin sehari 2 kali bisa makan gitu, tapi besok itu mungkin akan kembali lagi ke nasi gitu. Iya. Nah, ini yang ada tes, ada rasa, ada sesuatu yang hilang gitu ketika koran itu sama sekali nggak ada. Nah, pengusaha percetakan di dunia industri media itu masih mempertahankan satu sisi. Kenapa? Satu sisi itu soal ini harga diri. Ya, ada unsur itu, ada harga diri. Ini kalau mati itu gengsi pertama. Bisa jadi itu loh. Wah, kelas Kompas misalkan sampai kolaps. Mereka sampai hari ini kalau dihitung dari pemasukan, cetak, biaya pos dan biaya refund dari penjualan koran, yakin saya tidak nutup itu. Mereka menutupnya itu operasional itu dari mana? Dari online, bisnis online. Tapi dari cetaknya itu justru cetaknya yang mendapatkan subsidi. Nah, masih bertahan ini karena soal histori, soal pride, soal harga diri, soal bisnis lah ya. Jadi saya kira hari ini masih bisa bertahan karena beberapa faktor itu juga. Belum sepenuhnya mati kalau menurut saya. Belum sepenuhnya cetak itu mati, karena masih banyak juga yang masih jalan, walaupun tanda-tanda kematiannya sudah mulai kelihatan gitu. Kalau ditanya pasti mati itu satu waktu pasti mati. Iya betul. Kan semuanya bakalan beralih pindah ke online. kalau kan ya kan. Oke. Berarti kalau untuk media lama itu bisa bertahan karena yang tadi kira Abang bilang, karena dari online itu orang-orang juga, orang-orang yang sekiranya masih butuh pasti bakalan terus-terusan beli koran ya Bang, karena memang mereka ngerasa mereka butuh begitu. Kamu jangan salah loh, banyak orang yang hari ini juga melakukan apa ya? Dia beli untuk dikoleksi. Oh ya? Ada koleksi Iya. koran juga Bang? Iya, itu pasti ada yang begitu, pasti yakin saya. Kenapa? Karena ini udah dibaca satu waktu akan mati. Sesuatu yang mati itu akan jadi sesuatu yang langka kan? Iya benar. Sekarang saya tanya kamu, uang kertas berapa kemarin? 75.000. Oh Ya. iya. Baru. Uang baru loh. Orang Uang berani baru. beli berapa selembar 75.000?
orang gila itu 1 juta berani beli, 2 juta ada yang beli di online. Demi uang 75.000 ya. Itu apa? Cetakan. Iya, Koleksi ya. benar-benar. Bentuknya cetak kan? Iya. Ya, bentuknya cetak. Gitu. Bukan e-money ya. Bukan. Iya, Kenapa? betul. Dia itu karena itu tadi saya bilang punya market, ada marketplace-nya. Jadi kayak orang dagang lah ya. Iya. Dagang apa itu kan pasti ada marketplace-nya, walaupun misalkan persentasenya menurun tapi marketplace-nya masih ada. Hanya tinggal soal nutup gak nih atau udah dah nyerah gak nih, itu aja udah salah. Oke. Sebagai jurnalis nih Bang, ada nggak sih perbedaan publikasi di media lama dan media baru? Kayak tulisannya atau isinya gitu. Gimana? Perbedaan publikasi di media lama dan media baru kayak tulisannya atau isinya gitu. Oh ya, kalau bicara pengalaman saya di koran yang merasakan di koran, walaupun itu pun koran dari koran itu anak perusahaan dari Jawa Pos, Rakyat Merdeka. Anak perusahaan ya, bukan Rakyat Merdeka. Nonstop, seperti nonstop. Nah itu juga hari ini juga sudah transformasi ke digital. Kalau dibilang perbedaan pasti sangat signifikan. Kenapa? Pertama soal soal gaya penulisan, soal style, kedua itu soal kecepatan. Di online di online itu dituntut cepat. Makanya kenapa ada detik. Sekarang sedetik muncul dia tulisan. Kita cepat kebutuhan orang akan informasi. Tapi di koran itu dia kan ada jamnya, artinya 1 hari itu ada deadline. Deadline-nya jam berapa nih? Ini udah mau deadline gitu kan. Itu satu hal yang akan dirindukan teman-teman jurnalis. Ayo bro, cepetan dong, tulisan mana nih? Gue udah deadline nih. Ayo ditunggu redaktur nih. Ditunggu redaktur. Udah aja mau naik cetak. ACC gak? Oke gak? Nah, itu sesuatu hal yang sangat berbeda, tapi deadline-nya itu kan panjang ya. Dia punya waktu sangat panjang. Makanya betapa cepat pemberitaan rotasi pemberitaan di online itu begitu cepat ya. Peristiwa, agenda, wah itu luar biasa. Tapi tidak halnya di koran, di dunia cetak. Di dunia cetak itu tidak sedemikian cepat seperti itu gitu, seperti hari ini di digital. Kalau soal penulisan, teknik penulisan pasti berbeda. Jangankan itu, teknik wawancaranya juga sudah sangat berbeda. Sudah sangat berbeda dari sisi teknik wawancara. Ya kita bicara perjalanan bicara interview itu ketika di teman-teman senior di koran itu ya mereka itu kalau nggak ketemu rasanya nggak sah gitu. Janji temu ya rasanya ada yang kurang gitu. Tapi hari ini kamu lihat di Kritik, di Okezone, di sindonews.com, portal-portal online itu disebutkan di Twitternya, bayangkan. Iya. Disebutkan di Instagramnya, Instastory orang itu bisa jadi news ketika dia sudah influencer ya. Iya benar. Iya. Jadi influencer. Misalkan sosialita ya pegiat sosmed yang sudah influencer ke satu quote-nya dia sudah jadi pemberitaan. Itu saya kira jauh sangat jauh berbeda. Hanya yang sama itu saya kira soal informasi ya. Soal penyampaian informasi, hanya cara penyajiannya saja yang berbeda. Saya kira itu. Bang, mau nanya lagi nih, kalau menurut abang, tadi kan aku bilang kalau media digital itu dia lebih cepat ya bang, kayak upload beritanya itu cepat. Apa karena ngupload cepat itu tuh bisa jadi faktor adanya hoax nggak sih bang? Gimana? Jadi kan tadi abang bilang media digital itu tuh nguploadnya tuh cepat,
Nggak, maksudnya lebih cepat ketimbang media Halo, putus tuh cetak. suaranya. Oh, putus ya bang? Halo? Halo? Halo, coba diulang pertanyaannya. Oke, kan tadi abang bilang mengenai media digital itu nguploadnya dia lebih cepat daripada media cetak, ya kan? Apa karena ngupload yang cepat itu bisa jadi faktor timbulnya hoax, bang? Oh, soal hoax itu saya kira sesuatu yang berbeda ya. Hoax itu kan desain. Hoax itu sesuatu yang direncanakan. Iya. Oke. Sesuatu yang direncanakan. Artinya untuk memanipulasi pesan karena punya agenda pesan lain. Ya, hoax itu direncanakan punya agenda pesan untuk menyampaikan pesan yang lain. Nah, pesan yang lain itu biasanya pesan-pesan yang ya salah gitu ya, tidak benar. Hari ini kan dipakai untuk apa yang disebut dengan provokasi ya, provokasi, distorsi pesan gitu, hingga sekarang kan bingung mana yang bisa dipercaya, mana yang bisa dipercaya, mana yang tidak gitu. Kadang-kadang kebohongan itu jadi sebuah kebenaran. Kenapa? Karena kita sudah nggak tahu lagi mana yang hoax, mana yang bukan hoax. Ya, karena udah sangat absurd banget gitu. Udah absurd banget lah. Banyak hal yang kayak gitu, makanya ada yang disebut dengan klarifikator ada klarifikasi pesan itu karena merasa pesan itu salah. Itu tidak ada. Nah, tren hoax itu ya hanya di era intensitas tingginya itu ya di era hari ini. Media itu media khususnya itu bukan ini ya, lebih kepada sosial medianya itu dipakai untuk agenda itu tadi, hoax itu tadi gitu. Oh, oke. Kalau dari Arkan ada mau nanya nggak kan? Untuk Ini saya garis bawahi ya, media itu juga fungsinya adalah klarifikator. Oh iya. Dia klarifikator. Kalau misalkan ada sesuatu yang salah di sosial media, hari ini media juga berfungsi sebagai klarifikator. Oh, pemberitaan ini hari ini hoax. Kominfo tidak menyebarkan informasi itu hoax. Itu klarifikator. Media massa di online itu hari ini juga punya fungsi sebagai klarifikator. Ya, tinggal peran masing-masing aja. Ya, gimana? untuk tadi Ayo kan Arkan ada apa soal hoax ya, tingkat keasliannya itu di media lama sama media baru tuh bedanya apa sih? Atau tingkat keasliannya gitu dibanding media baru dibanding media lama ini? Ya, kalau di komparasi hoax, berita bohong di dunia cetak dan di online, saya kira di cetak itu sangat minim pemberitaan tentang hoax ya. Kenapa? Karena sangat berjenjang. Dari pemberitaan itu sangat berjenjang, nggak bisa langsung nggak bisa seperti hari ini tuh kan perubahan digital itu banyak memutus mata rantai dunia jurnalis secara teknis kerja. Artinya wartawan itu bisa menerima rilis, ya kan, disampaikan rilis, kadang dari nomor yang nggak jelas tapi rilis bisa sampai. Rilis itu artinya pesan yang minta dimasukin ke online atau dicetak gitu misalkan. Tidak terklarifikasi sumbernya apa gitu kan. Disitulah butuhnya apa yang disebut dengan kerja lebih untuk melakukan cross check. Jangan sampai ini pemberitaan ini. Tapi itu kan saya kira masing-masing jurnalis punya cara kerja masing-masing, walaupun ada yang disebut dengan kode etik jurnalisnya harus kayak apa gitu. Bahwa setiap pemberitaan itu harus seperti apa, narasumber itu seperti apa, narasi konten seperti apa, tulisan seperti apa, itu kan ada rumus dan ketentuannya.
gitu. Artinya memang informasi dan sumber dari suatu berita di koran itu lebih terjamin kebenarannya Bang dibanding di koran digital atau yang Internet. ya internet itu. Jadi Iya, iya. minim hoax. Iya. Kalau di koran itu hoax ya. Di dunia cetak itu sangat minim yang namanya hoax itu. Hoax itu kan baru era kekinian aja, nggak ada cerita di eranya dunia cetak masih booming ya. Itu nggak ada. Tapi ketika sudah transformasi ke digital, itu dunia hoaxnya makin tinggi. Kenapa? Tadi saya bilang kan cara kerjanya hari ini sudah sangat jauh berbeda. Tidak menggunakan tools sosmed. Iya. Gitu ya. Hari ini kan siapa aja bisa bikin berita. Benar. Iya, betul. Iya, siapa aja bisa bikin berita dengan kanal masing-masing kan. Personal malah secara personal bisa gitu, dan itu kan bisa hari ini bisa siapapun bisa mempengaruhi dunia hari ini. Menggiring opini ya Bang ya. Bisa menggiring opini. Nah, cara menggiring opini itu kan banyak macam ya, salah satunya dengan persebaran pesan tadi, mau itu benar atau tidak benar gitu kan. Itu juga bagian dari cara mempengaruhi gitu. Oke. Berarti udah banyak banget nih guys info-info yang udah disampaikan sama Bang Amin. Jadi makasih banyak ya Bang udah mau jadi narasumber kita, udah mau sharing tentang media baru dengan media lama. Oke. Oke deh Bang, makasih banyak ya Bang. Kasih Bang. Yuk mari. Oke guys, jadi Yuk. udah cukup ya guys sharingnya hari ini. Tadi udah dijelasin juga sama Bang Amin lebih dalam lagi mengenai media lama dan media baru. Buat kalian bisa request aja mau ngebahas tentang apa lagi di next episode-nya. Jadi sekian episode kedua di podcast kita bareng gue Dinda. Gue Suci. Pak. Dan ada satu lagi tuh yang jauh. Thank Oke, you ada buat Akan. teman-teman yang sudah setia mendengarkan podcast kita. Podcast kita. Oke, see you at next episode. Bye. Bye.